Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir. Mulai era Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911. Oke, sampai era saniki. Termasuk sampean bingung, berarti padha be ulama-ulama riyen paham ya. Terus bingung niku ya sah. Ulama riyen ki sering napa? Bingung. Karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir apa? Berikutnya sampai kiamat. Itu ada 2 ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada Rasul atau Nabi atau Kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan 1-2 frase kalimat atau suwa qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang nopokah? Kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Quran? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah ya terus kacau kan. Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rada ilmiah tapi mangkel lo kiai yo menungso salah ya oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormatnya gak karuan, tapi keliru kan, ngel-ngelo kiai ini kan apa salah ra iso kan, ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, sebelum Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih itu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari salat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa takok. Barang Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila salat zuhur, kila salat asar. Saya termasuk orang yang meyakini zuhur. Kok pantes lali panas-panas napa zuhur. Tapi memang riwayat itu antara zuhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi zuhur bi asar. Masalahe wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone zuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Lah kados ngaji kula ngaten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih. Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah iku melintir padha repot to.
Jadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, talinan, paham nggih? Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih? Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang di rawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh iku mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham nggih? Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh itu perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet meneh secara politik napa? Melintir. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes. Wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan, tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takut. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahakkun maqalahu Dzulyaden. Ahakkun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya ya. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya, napa? Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa Quraisy itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing rada cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya harus juga ajar. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun? Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'in wa ata'na, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis saya, ndak ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk. Itu pendapatan sing bener.
Akhirnya disepakati dipapak di Khandaq, teng pundi? Teng Khandaq. Setelah di Khandaq gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku iku nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunya pinter kowe. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot, terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurange niku kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antarane wahyu ben. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas, ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas, gak salam tempel gremeng. Lucu kan. Itu kan kalau Nabi ndak jujur, apa? Pendapat pribadi. Ya. Kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu enggak usah ragu Nabi alati kok enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep ae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, salahnya wong sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cah iku diwelasi pangeran. Oleh ndres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illah masyaallah. Jek ana istisna illah masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wes akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa? Sholat. Paham ya? Terus Nabi nggih nate sholat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi, sholat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci kok. Kowe ono isin Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manatas tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz zakaru walahul untsa tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat, wa Lata, Uzza napa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu, pokoknya ana ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wo iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan sampean Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu, akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najwi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa ya afara'a sebuti seperti afaro'ayat al-akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi bahwa yara amlam yunabba bima fi sumsa wa ibrahim alladzi wafa la taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak terus niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah salat itu
Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok salat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kula ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane Syatmul alihah misoi. Nabi misoi. Wong lafate Syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus alakumudz dzakaru walahul unta tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Lah saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, nang ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa? Wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Mengaji Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Ya niku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita ini disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing engken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora ya. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum mau ora kaya kowe jare bitu yutmini rabbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong. Wong ra buta ulama iku omong kosong. Tetep wong buta ulama. Sing ngajine akeh sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak benere bener kula. Mulane kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita-kita ini yang alim, takbire tahqiq.
Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab mbok bener mbok ora, ilmune mbok tok mbok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku kok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetap wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam bener, wedi den. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita enggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ada ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Rak roh aku tak dudono tak birini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid nak waktu maghrib itu wong wudu salat 5 rakaat waktu maghrib entek itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilange mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang kae padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampean suatu saat sampean alim alamah fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa. Kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus memastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa omong-omongmu lah misalnya begitu. Tapi itu banyak. Ada fatwa Imam Ghazali yang ditentang ulama banyak. Misalnya tentang ilmu filsafat beliau. Ihya itu dipakai kecuali yang terkait filsafat. Ada fatwa Imam Nawawi tertentu yang dilawan orang setelahnya. Zaman karena aksi takrib Pak bingung. Hadza masohahu Nawawi fi Raudhah. Tapi masohahu fi tahqiq beda wong sitok ning kitab Raudhah A ning kitab tahqiq B. Dan saya punya kitabnya semua. Sing aran wong sitok. Ibah Nawawi pas jaga piye wong sitok ngarang bariku muni kamu bilang masa ulama lupa benar ya ndak mang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu besok sahabat ditanya ya Rasulullah ini wahyu apa ndak. Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler meskipun hadis itu sahih. Yaitu yang masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia. Terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih jitu karena ini urusan dunia ngendikane Nabi. Kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kowe luwih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia kowe nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa kowe luwih roh dunia. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mek Ruhin pinter dia. Mboten Firman pinter dia. Pinter Ruhin, cara golek utangan, itu tetap pinter Ruhin. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak. Pinter kowe kan? Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan? Pinter kowe kan? Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan? Misalnya urusan dunia. Pokoknya urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi kan 3 kok. Sampeyan tak ceritain ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian wis entuk bojo. Nabi gawat. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe dipriso. Wah kula pun payu ra biru. Nabi ku kok iso maksude mong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu itu pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham ya?
Dadi kowe kudu ro, dadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya, sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsepe sinten Salman Al-Farisi. Ora kok kowe muni ngene, wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ya ora oleh wong sunahe ngono iku urusan donya, tetep nyatane kabeh tarikh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejarah Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi mbok dukon perang tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi mbake ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah, sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu, Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding yo jago entokno jagoku tak takono. Dari Nabi yo iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu kowe iso bayangno. Wong kiai perang ora lucu apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qadiyat. Qadiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar sing mau maju, ya Umar sing terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar, karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Tengkemah ya Rasulullah, udah ikut perang sekarang tengkemah. Gua armat, armat itu belen. Jadi gua apa? Armat. Yang gua arani rasupan meneh Ali kok napa? Belen. Wong hadise gua napa? Armat. Belen. Lah Nabi ku yo lucu, tapi yo fatu jadi celuk Ali jadi. Jadi celuk didoni mbek Nabi mari. Terus kan perang tanding mbek sinten? Marhab. Anggere sing kalah berarti dianggap kalah. Mulane masyhur anggere ana wong tawasul pencak silat iku senengane tawasul mbek napa? Ali. Mergo sing tukang perang tanding Ali. Dadi marisi ilmune Kang Elan yo marisi napa? Perang pencak silat. Tapi mbek kancane dhewe cara perang tenan yo ora wani padha wae. Akhirnya Marhab perang mbek sinten? Ali. Artinya banyak sekali. Jadi kita tetap nyifati Nabi itu panglima terbaik. Ahli strategi perang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri detail-detail cerita nek sing duwe konsep Khandaq ku misale Salman Al-Farisi. Kok sing perang tanding Ali, ojo kok pepe darani Nabi konsep terbaik. Sing duwe ide ku Nabi, liyane ra ro. Ya mungkiri tareh to terus. Paham ya? Dadi niki kula terangno detail ben sampean nganggep ayat ini normal. Di Nabi lupa itu normal karena titik lupanya jelas dan setelah itu dikonfirmasi ulang. Oh iya cong aku mau lali. Lah lali ini Nabi terus jadi peristiwa banyak. Termasuk nak kue poso Ramadan kok lali mangan, ya terus nawai. Tapi nak mangan nanti gelegean ngombe ya mbos. Pokoknya Nabi ngendikane kue nak lali mangan ya mangan ae. Iku rezeki kau pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Sing parah iku lali jima lha parah to. Parah iku saraf nane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngeloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso 2 wulan. Lah poso Ramadan ora keturut jima malah kon poso. Kon poso 2 wulan berturut-turut. Ya nek ngono faat imsitina miskinan jare Nabi, kowe ngekeki wong swidak miskin. Jenengan wis sepundi wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Jadi bener to Nabi? Ya Rasulullah ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa? Wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja. Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe besak keluargamu. Wis iso jima, iso entuk. Ayo kabeh ahli hadis sepakat hadis ku sahih kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngono iku kelakuane sahabat sing ngono. Lah terus piye darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semono ora hadis ya pelecehan. Lah kula nu sering berhadapan-hadapan mbek kiai normatif, ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing crita iku Imam Bukhari, Imam Muslim diarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap dene secara etis?
Lha wong kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih barokah wong napa? Salah. Umpama ora ana salah ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi barokah kriminal. Muga ora ana kriminal ora ana polisi. Pabrik sampo sing nglahirno wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa? Sampo. Akhirnya banyak pekerjaan. Mulane sing paling berhasil gawe lapangan kerja apa? Kutu kan. Lha kok ngono wae manusa. Gara-gara wong sililitan ana pabrik tusuk napa? Gigi. Lha iku berapa miliar tas desa Indonesia. Mok barokahe sililitan. Lah sing profesor ekonomi ra iso gawe lapangan kerja, kutu mbek sililitan iso. Mulane wong nak ngalim ngerti ayat-ayate pangeran. Wong profesor doktor ora iso gawe lapangan kerja, kutu iso. Iku pangeran. Lawanan nak gelem ora iso. Yus ngono pangeran, kadang salah dadi hukum sing dikenang ila yaumil kiamat. Kula nu gadah cerita, wong salah gak sopan sing dikenang wong nganti mati, bahkan nganti akhirat. Dan hadis itu paling populer sedunia, sampean wae apal. Iku disebut almaru ma'aman ahabba. Kabeh wong ra ngalim seneng wong alim, mergo alasane almaru ma'aman ahabba. Padahal hadis iku terjadi sangka kecelakaan rasopan, kecelakaan sejarah. Masyhur mutawatir. Ya barokah celaka iku mutawatir. Kan Nabi pas khutbah niku ana tenan. Nabi pas khutbah artinya apa? Di depan umum. Abu Hanifah itu anti hadisnya Abu Hurairah karena sering pribadi. Dia masih mencari syahid, ada sahabat lain yang meriwayatkan karena hadisnya sering pribadi. Misalnya Ruhin tak jak mlaku-mlaku mbek kula terus cerita, dawuh Gus Bahak ngene misalnya. Kan Mustofa iso ora percaya. Iso wae ngedebuse Ruhin. Utawa ra niat bodoni tapi pelupa kan delok potongane. Paham ya? Potensi salah kutip kan banyak kan? Tapi hadis ini ndak. Makanya kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah hatta astashhida, sehingga saya cari sahabat lain. Maksudnya ada penguat. Tapi hadis almarhum Anhaban ndak, Nabi pas khutbah ini rungokno tenan, Nabi pas khutbah di depan umum. Nabi terangno kiamat, praharan neraka swarga. Wong arabine ya nang masjid wong akeh depan umum. Makanya ini nanti jadi mutawatir. Nabi disomasi, ya Rasulullah, kok amen bakas kiamat terus. Lu kiamat piyambak niku kapan? Mata saah. Ya bener, mbok bakas terus ora jelas tanggale dadi. Ora ngajar ya. Iku kurang ngajar to ora? Iku kurang ngajar. Kabeh sahabat memandang dengan kebencian karena enggak suka kan Nabi khutbah kok diket. Disomasi. Tapi dasar bedui Nabi enggak jawab, terusno khutbah. Akhirnya sahabat sini pikir-pikir jagongan do omongan. Sami'a fakariha maqala. Nabi asline pireng cuma ora berkenan dadi gak gelem jawab. Sing sitok jawab, sing sitok ya asline Nabi ku pancen ra pireng. Pancen Nabi gak pireng. Dasar wong bedui ana sing ndukung, mungkin Nabi ra pireng. Ya Rasulullah, mata saah dibaleni meneh. Nabi cek terusno khutbah. Ping 3 akhirnya tambah banter ya Rasulullah, mata saah. Kiamat niku kapan? Akhirnya Nabi jawab, ma'atattalah aja. Ma'atattalah. Lalu yang kamu persiapkan untuk kiamat itu apa? Tokak takok kiamatnya kapan? Lagi persiapan apa ya? Gentenan kan mikir. Fawwah ma'atattalah kabira salatin wala sedaqatin. Kula mboten gak ada persiapan poso kathah, sedekah kathah. Walakinni uhibbuka. Nggih modal kula namung seneng jenengan. Tu Nabi di depan umum jawab almar'u ma'aman ahabba. Wong sok ben suwargane bareng sing diseneng. Iku sahabat spontan keplok kabeh. Saya belum pernah dengar hadisnya Nabi semenyenangkan hadis ini. Itu kan lucu kan? Karena kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Terus digoda dalil nganti saiki wong ra siap soleh tapi seneng wong soleh. Ora siap ngalim seneng wong ngalim. Apa hadis iki berangkat sangka kecelakaan ora napa sopan. Tapi siapa yang memungkiri barokah hadis keliru iki, paham ya? Jadi jangan kira peristiwa salah itu ora barokah. Hadis almarhum Anhabah itu mutawatir. Karena di depan umum pas Nabi apa khutbah. Coba andekan yang cerita itu Abu Hurairah yang ketika dijak melaku Nabi. Kadang butuh istisyad, butuh kepastian disaksikan sahabat lain. Disebut hadis ahadi. Hadis napa? Ahadi. Niki mutawatir wong di depan napa? Umum. Ana mangkelnone bareng, dadi sahabat eling tenan jawabe Nabi perkara bantah-bantahan bareng. Paham nggih? Tapi coba tiru kok ana sing takok ya ora.
Niki seputi Gus cangkemmu ora oleh. Karena itu sudah ide gak lugu, wis anut-anutan. Nak mau kan Arabi kan spontan. Nak kowe anut ngono kan wis ora kreasimu kan. Paham gitu. Terus normal gitu. Apa yang dialami Nabi, dialami sahabat, iku sifate lali, sik rada ora sopan macam-macam niku napa? Normal. Kowe ora usah berlebihan kultus sing akhirnya malah salah tempat. Iku wae saniki kula kepengin jenengan kudu yakin mbek riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi mbek Allah diparingi lali. Ben dadi sunnah. Ben dadi napa? Sunnah. Ya karena orang enggak mungkin kan wong ora lali ku ora mungkin. Wis sak top-tope wong tetep lali. Mulane Quran buta mushaf, misale hafite lali ku sing nyemak eling. Lah sing nyemak eling mergo maca mushaf. Mulane gara hafite wallahu alimun. Mamang dene alimun hakim ta hakimun alim ning surat Yusuf alimun hakim ta hakimun alim takon. Hakim. Mula nu nate riyen mondok teng Kudus niku anggar poso Ramadan ora hataman Quran. Angger ayatu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anharu fiha min kulli thamarat wa asfal kibarus wa wa ma tamaluna khabir sing tok jare makmume basir sing imame gak trimo khabir. Makmum kok gak trimo. Perkarane dekne ilinge basir, imame ilinge khabir. Lah akhire makmum liyane delok-delok. Lah dia repot, pancen manusa, lha pancen apa? Sing eling basir ya ben basir, sing eling khabir ya khabir. Ternyata rumusnya sederhana, delok-delok. Lucu. Padahal pas salat tarawih, pas salat apa? Ya akhirnya ya rumusnya apa? Ya delok kan. Berarti bang bata-bantan basir mek napa? Khabir. Paham ya, terus niki ayat niki normal ya. Sampean harus menganalisis kaya analisane kodi sinten iya, tapi nak tafsir Sawi ini yang menyarai Jalalain enggak terima. Apa yang dikatakan Imam Suyuti itu salah besar, enggak ada peristiwa itu. Karena enggak mungkin Quran disesali selain apa Quran. Ya semono. Lah itu ulama, kowe ora usah melo-melo. Ulama itu boleh polemik itu. Imam Sawi menentang betul teori itu. Dia didukung oleh Imam Fakhrur Razi yang ngarang kitab Tafsir Al-Kabir. Tapi Imam Suyuti didukung oleh ulama-ulama yang lain. Ya mulai sampean berdukung sapa ya ora roh. Aku ya ora roh madhabe sampeyan. Yes, ora roh madhabe sampeyan wis ora roh. Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, wis seni, kula seneng Nabi njen seneng. Wong Nabi nu napa kae? Sampai tak ceritani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, sholat subuh. Lu ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadise sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur ku napa? Pisan. Lha tapi nek kowe muni ra tau kliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahe beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok pisan, jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, diasep. Ya Nabi itu kan poso Senin Kamis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kamis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nu sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados mazhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku joko ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok ora barbar. Mulane kula nek takok Gus jenengan kunut ta mboten aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nak Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nak partai-partainan polling quick count menang ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup.
Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan. Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Jadi masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa na usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Hiya sunnatun ila yaumil qiyamah. Saya sampean tak bedai, Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan, mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan, tapi pas Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang kasus kan apa? Kasus kan. Tapi memang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya Maryam anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Hilal kita keliru. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham? Biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, "Ya Bilal, janjim piye?" Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhodta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya jare soal qada kan ya sama. Kenapa harus ada yang salahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Saman kalau enggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qada? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qada ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qada barokah ditemukan hukum qada lah disunatno. Lah saiki santri nak qada rawani adzan. Walane kena qada kan kudu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak qada iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan itu tidak masalah. Artinya tidak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir. Itu disebut fayan sakhuwahu mayulki syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Dipaham ya misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus gak dihisab. Kowe malah tekelek iku mending ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi
kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Oleh ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ben go iling-ilingan, nak sing ra alim ya ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa ma dzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah ya cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju mbek Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan ya normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kapundhut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa ya. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Neng wong Yahudi, sanggepe neng non muslim. Lah saiki do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Ya. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut ke masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe Ibu Salasa darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i sunat. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kowe rasa anut aku goblok ya anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula nggih sering damu iki iku cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten ya perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan. Apa bae kowe sregep sunat terus darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ben ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka siwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuki tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamah. Tapi nak kodok mboten itu kan kasuistik. Ya sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham nggih? Syaratnya wani apa? Oke, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok itu separuh. Pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nak disunatno jamaah. Itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan kok iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gini napa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya? Dadi kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba. Eling-eling nggih ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil apa? Kiamat. Makanya saya sering pada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak istri saya kurang ajar gini, gak usah. Tapi bojo kula judes,
Uang di bojo iku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Wah, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar ndi diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagak. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabiga jazaan an radhiya kalaka alan. Sudah ditetir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud lan sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan biqabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktarik. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan gedek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau peneng di kom. Setiap masa kamu gak ada keren blas. Jadi, lah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Hakom aja dosa besar apalagi nusuk Umar. Ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantas wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngamplopi Mas. Wis go jajan nih. Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Lah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama. Dia tahu masyarakat kalau
ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah iku lawang dikunci ana gludak-gludak, ana hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak. Kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili. Kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Sehingga kita ini Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinatim mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh tek wong Islam. Wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak, perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut darabahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu enggak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu gak hafal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya. Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok. Ha antum ha ulai hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali padha karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Akhirnya orang Yahudi ngerti.
Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abdul Hasan Asy'adili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Isin. Sama seperti kowe di guru, sak urip-uripmu ora tahu salam templek isin. Kira-kira seperti meskipun salam template ora penting. Ya ora penting to, misale soleh salam template 50.000 duwe wis akeh ngono kan. Nak masakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan enggak pernah khidmah sama ya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebagai majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bisifdillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan masakom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Pak ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngareso guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik.
Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmati Allah Taala itu wasiah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya kenan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidzah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah ra iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat. Lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang.
Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, ini santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dahsyatnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar itu enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin dulu. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fa wa ma'atatullaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khossoni bidzalika Rasulullah. Khossoni bidzalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba, fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini, Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul itorti Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka
wabka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai guyu. Padahal guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor kidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kuwedi. Gak penting paham gak penting. Karena isra bakat paham teman. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, wes kowe sing support nak, ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyewiris, wes salatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata enggak diterima? Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Enggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau, ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu gak keren blas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau.
Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun. Nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzunu yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu marhafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angkop. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia ada gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasano jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Terus makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dingertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat thala al-badru alaina, asyraqal kaunu bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting, kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah, ya. Kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini itu barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya fumul. Syaratnya wali ku fumul. Oh fumul itu nggak menampakkan
Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Jaga image. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Kula maknani sing ketiga mawon awaladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu sing paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang donga. Terus pertama itu penting soleh. Di kata saat ini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buatan nanti status soleh, dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anak Edo rapati soleh terus dunga saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali bejo, anak Edo jenakno soleh ya soleh tenan. Jadi ini pun niku nama merger nih, jadi soleh kamil. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tola al-badru alina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu waham mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh. Jadi tak beri hak gak jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada maddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal
Dan Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah, terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye, sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, pon salat ra mesti ditampa. Puasa ora mesti ditampa. Wes repot, syaratnya ditampa ikhlas wangel, kowe ora bakal iso. Berarti maknanya kan ra bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam salat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan idzihi apa ya, jenengan balas lah. Idzihi anna anil muslimina khairan kasira. Wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya gak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan ya. Loh kalau aku yang mati sabi lagi. Balik malah. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir jalannya. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musian. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bah bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu,
Coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihi. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, mayit kira tak jalono sepuro tuntas kayak gitu. jadi kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf.